Ya, terima kasih teman-teman sekalian, pemirsa channel Ikatan Wajib Pajak Indonesia dan Pajak Smart. Kali ini saya berkesempatan diskusi dengan diaspora yang ada di Finlandia, yaitu Mbak Wiwi ya. Ya. Nah, ini kita akan diskusi terkait perpajakan di Finlandia. Kita ngobrol santai aja Mbak Wiwi. Terkait perpajakan ini Mbak Wiwi, ada beberapa hal yang saya tanyakan. Saya sebagai Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia, jadi sistem perpajakan di Indonesia itu Mbak Wiwi, kita harus hitung sendiri, lapor sendiri, dan setor sendiri atau bayar sendiri. Itu pun tidak berhenti di situ Mbak Wiwi. 5 untuk pemeriksaan biasa dan 10 tahun untuk pemeriksaan bukti permulaan ke belakang itu kita bisa diperiksa perpajakan kita. Jadi kita kalau dokumen-dokumennya hilang atau tidak lengkap, kita bisa dikenakan denda atau secara jabatan, SKP, surat ketetapan pajak secara jabatan yang nilainya biasanya sangat fantastis. Mereka tidak punya file atau tidak ada. Jadi kita harus itu sendiri, lapor sendiri, setor sendiri, dan kita masih bisa diperiksa. Nah, terus kira-kira kalau di perpajakan di Finlandia ini kira-kira gimana, Pak? Sangat seperti apa kondisinya? Kalau pekerja ya, yang saya alami di sini itu pekerja, kita waktu itu kan kalau sebelum yang saat ini ya, waktu itu kita dapat kartu ya, untuk pajak, jadi kita kasihkan ke bos bos kita, terus nanti kita harus mengisi di situ berapa persen yang kita mau diambil pajaknya waktu itu ya, tahun lalu ya, bukan tahun lalu, sebelumnya. Nah, misalnya berapa kita mau, kita mau 20 contohnya 30% atau berapa ya. Nah itu. Nah, mereka pajak itu akan mengikuti apa yang kita mau ya, inginkan prosentasenya. Tapi kalau sekarang saat ini lebih baik lagi kalau menurut saya, karena terlalu banyak waktu itu kalau harus menulis ya. Harus dididak apa yang harus dididak, kita harus tahu semua. Tapi sekarang kita hanya bikin laporan bahwa seperti kita ada kayak labor gitu. Nah, itu dia kembalikan lagi yang pajaknya ke kita. Nah, sekarang pajak di sini itu kantor pajak yang mengurus semuanya, semua pekerja. Istilahnya ini Mbak Wiwi ya, kalau di kita ini istilahnya self assessment. Nah, kita yang melaporkan sendiri. Jadi kalau di sini sekarang sudah official assessment ya. Jadi menghitung kantor pajaknya. Iya, semua. Nanti kita akan tahu, misalnya kita kelebihan bayar pajak, dia kembalikan. Oke. Itu setiap setahun sekali. Laporannya sih 2 tahun, setahun 2 kali, untuk maksudnya di bulan setahun 2 kali ya. Setahun 2 kali itu laporan pertamanya itu bulan Mei, misalnya nih kita dikasih tahu kita sifatnya, nanti terakhirnya baru nanti kita akan dikasih tahu seluruhnya apa pajak itu akan kembali atau kita harus bayar pajak kalau kelebihan gitu. Jadi ini teman-teman sekalian, bedanya kalau menggunakan official assessment. Jadi pasti sangat simpel karena yang menghitung kantor pajaknya. Jadi tidak mungkin ada kesalahan dari sisi kita. Jadi kita kalau di Indonesia itu kan kita harus hitung sendiri, lapor sendiri, setor sendiri, dan masih diperiksa Mbak Wiwi. Kita dicurigai, oh ini perhitungan pajakmu keliru. Sementara tidak ada edukasi di perpajakan di Indonesia, sangat minim lah edukasinya. Kenapa enggak kantor pajak aja yang itu sebelum tahun berapa itu pernah itu Mbak Wiwi, sebelum tahun 90 itu kayaknya pernah official assessment seperti ini. Dihitungkan oleh kantor pajak, terus dirubah menjadi self assessment sampai sekarang ini belum berubah. Jadi kalau self assessment ini resiko sangat berat di sisi wajib pajak. Karena nanti bisa 5-10 tahun diperiksa itu, Pak. Kalau bukti-buktinya hilang, ini misalkan seperti ini ya. Ini kita di Cafe Arnold di Helsinki, di mall. Nah, ini kalau ini notanya hilang itu dianggap bukan pengeluaran. Kalau kita perusahaan itu kan ada namanya HPP, harga pokok penjualan. Nah, ini kalau notanya hilang, ini dianggap kita nggak kulaan. Akhirnya di drop, akhirnya untungnya naik.
Itu dalam jangka waktu berapa lama harus 10 tahun laporan? Kita harus bikin laporan. Loh, kalau laporannya setiap tahun, tapi kalau menyimpan arsipnya kita harus 10 tahun. Bagaimana menyimpan arsipnya? Aku aduh. Nah, misalnya kayak gini nih, kita harus scan atau foto gitu. Kalau hilang nanti dianggap itu bukan harga pokok penjualan, akhirnya di drop dari. Nah, misalkan kita omset 10 miliar nih ya, Mbak Wi ya, omset 10 miliar, nah, ada nota-nota seperti ini 1 miliar, ini notanya hilang, itu 1 miliar dianggap untung. Banyak merugikan sekali ya? Ya, seperti itu. Terus, yang saya tanya lagi ini terkait dengan ini Mbak Wi. Oke lah, katanya ini memang perpajakan di Finlandia, ini teman-teman sekalian, Finlandia sebagai informasi, ini adalah negara paling bahagia di seluruh dunia. Betul nggak Pak Wiwi ya? Iya benar. Nah, tapi kan memang tadi kita lihat jalan-jalannya kan teratur. Iya teratur, terus lengang, terus orangnya memang nggak kemurungsung ya bahasa Jawanya, nggak terburu-buru, nggak gegabah. Sabar. Memang pajaknya di sini kalau saya lihat ya teman-teman sekalian, ini saya beli kopi ini pajaknya itu 14%. Memang lebih tinggi daripada di Indonesia 10% untuk pajak ini ya, pajak restoran. Nah, tapi kira-kira gimana Mbak Wi? Untuk yang kembali ke masyarakatnya itu seperti apa Mbak Wi? Atau walaupun pajaknya lebih tinggi daripada Indonesia, apa ya impact uang pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah itu kembali lagi ke rakyat itu seperti apa? Iya di sini sistemnya bagus sekali karena kita memang pajaknya tinggi, tapi semua keperluan dan fasilitas yang kita dapati ya balance ya. Balance ya. Untuk masyarakat seperti kesehatan itu ditanggung full atau gimana? Kesehatan atau kalau sakit masih harus bayar berapa euro atau sedikit. Sedikit. Iya, seperti 30 euro gitu. Sekali sakit aja. Enggak, itu ada ketentuannya setahun berapa, ada targetnya bisa 100 berapa. Nanti kalau di Indonesia ini memang udah ada namanya BPJS ya. Tapi begitu kita sakit nanti harus ada resiko yang kita tanggung. Enggak. Kalau misalnya jadi dokter kita itu kalau kita sakitnya mau dioperasi itu dari apa namanya kalau bahasa Indonesia dokter ini yang mengirim itu tanggungan dari pemerintah. Kalau kita yang mau sendiri dengan yang seperti apa namanya dokter sendiri, harus bayar sendiri. Nggak bayar sendiri maksudnya kalau kita kan ada yang private dokter itu lain ya. Itu aja. Kalau untuk pajak ini ya aku maksud pemerintah menanggung full ya. Kalau di Indonesia ada beberapa penyakit yang nggak di cover itu loh Mbak. Jadi kita harus tahu, kalau sakit ini, kamu harus biaya sendiri gitu loh. Padahal kalau BPJS-nya tiap bulan kita rutin dipotong. Alasannya apa? Karena obat atau karena fasilitas? Ganti menteri, ganti presiden, ganti peraturan. Kayak sekarang ini ada 140 sekian sakit itu yang tidak di cover oleh BPJS. Yang dikorbankan masyarakat yang nggak punya. Karena kan nggak tahu literasi saat ditarik BPJS kita nggak tahu sakit apa yang nggak di cover. Sekarang ada 140 penyakit yang nggak di cover. Bagaimana mereka akan hidup ya? Ya seperti itulah Mbak. Terus terkait ini, tadi kan kesehatan. Kalau pendidikan gimana Mbak? Wah pendidikan lebih baik lagi. Mereka dibebaskan untuk memilih ya mau sekolah di mana, terus mau itu nggak biayanya? Tunggu sebentar. Maksudnya diarahkan. Iya. Dia di sekolah yang seperti kita maksudnya mau dari SMA mau dari SMP mau ke SMA mau keluar diarahkan diarahkan oleh sekolahnya. Ini kalau kamu mau jurusan ini mereka kasih pandangan gitu. Jadi kasih ini ya sudah peminatan dari awal. Ini nanti tanggal berapa mereka tetap biarpun mereka udah lulus SMA ya sekolah, tapi mereka tetap dapat informasi kapan harus apply untuk the next sekolah yang dia mau gitu. Itu ada katanya di sini ada setiap setahun 2 kali. Kalau biaya di cover pemerintah sampai kalau yang kita untuk tes misal tesnya lulus itu nggak bayar sama sekali, kita dapat laptop untuk tahun ini ya. Pemerintah kasih laptop, kasih fasilitas banyak. Tingkat apa itu Mbak ya dikasih laptop? Seperti contohnya yang untuk SMA. Dapat laptop ya. Terus yang untuk yang penjuruan kayak mekanik kalau di Indonesia SMK itu ya? Iya, sekolah SMA, menengah kecil. Semua pokoknya nggak termasuk maksudnya semua yang masih pendidikan SMA mereka dapat laptop. Iya. Kalau pendidikan gratisnya
sampai kuliah atau sampai SMA saja? Kalau untuk dokter kalau kedokteran itu mesti bayar ya. Tapi kalau kita lulus, kalau lulus gitu, kalau lulus tes, di sini enggak. Iya. Jadi kayak semacam beasiswa ya. Tapi kalau sampai SMA aja semua gratis ya? Iya. Waktu saya hanya bayar cuma 40 euro aja. Untuk SMA? 2 tahun, bukan untuk pendidikan perawat saya. Perawat ya. 40 euro aja, terus itu untuk birokrasi aja. Birokrasi. Ya, enggak. Terus saya dapat juga stipendik. Mereka sangat cermat sekali. Oke. Untuk pendidikan. Terus terkait dengan ini? Dan untuk student di sini pelajar, mereka sama rata, nggak dibedakan. Kalau ini yang kurang mampu atau kan ada ini yang pinter, ini yang enggak, itu mereka di sini sama rata. Karena kan sudah ada peminatan tadi kan ya? Iya, guru itu mensupport kita, mendukung kita sebanyak mungkin. Iya. Jadi kalau terkait ini juga Mbak Wiwi, kalau anak yang belum dewasa itu dapat juga uang ya? Kalau di Belanda yang saya dengar kan dapat uang saku atau apa itu istilahnya. Iya. Kalau tinggal di rumah orang tuanya, tapi orang tuanya itu bekerja, mereka tidak dapat. Yaitu hasil gaji dari orang tua, dia tidak akan dapat. Tapi kalau orang tua tidak bekerja, dia akan dapat. Dan kalau dia tinggal di rumah sendiri, ini udah lebih dari umur 18 tahun ya ke atas, dia punya tempat tinggal sendiri dan dia dapat tunjangan untuk rumah. Kalau dia tempat tinggal sendiri ya. Oke. Makanya mereka merdeka sekali. Jadi kesimpulannya ini Mbak Wiwi ya, tadi memang nilai pajaknya lebih besar dari Indonesia. Cuman kembali ke rakyatnya, sangat banyak sekali ya. Ini dari kondisi Indonesia tadi ada yang ini ada penjaga restorannya dari India juga bilang kondisi Indonesia hampir mirip-mirip dengan India soalnya. Jadi narik ke rakyatnya sangat besar, cuman kembalinya itu tidak jelas dan tidak transparan. Iya. Ya, terima kasih Mbak Wiwi ya informasinya terkait perpajakan di Finlandia, negara dengan tingkat kebahagiaan nomor 1 di dunia. Salam.